Juragan merasa tidak, jika di bulan September ini, siang hari terasa lebih panjang, dan lama sekali. Lebih panas juga iya, karena suhu udara di siang hari sering naik. Fenomena ini, terjadi akibat adanya fenomena equinox, yaitu fenomena astronomis, ketika lintasan semu harian matahari, berada di garis khatulistiwa. Puncak fenomena ini, akan terjadi pada 23 September. Matahari akan berada di puncak, dan tegak lurus dengan bumi. Sehingga akan sangat panas ketika siang hari, serta waktu siang hari, menjadi lebih panjang. Akibat fenomena ini, tentu akan berefek pada ketersediaan air dalam tanah, untuk tanaman juragan. Padahal air ini, merupakan bahan utama, dalam proses fotosintesis. Jika airnya berkurang, maka proses fotosintesis akan terhambat. Begitu pula perkembangan akar, menjadi kurang berkembang, tanaman menjadi tidak normal. Unsur hara yang paling dibutuhkan, dalam perkembangan perakaran adalah fosfor. Maka pupuk dengan kandungan fosfor tinggi, wajib diberikan, ketika tanaman di musim kemarau. Tidak hanya pupuk fosfor saja, ketika musim kemarau, namun juga ada tambahan pupuk lain, yang wajib juragan punya. Peran utama unsur fosfor, untuk perkembangan dan pertumbuhan akar. Unsur ini, akan mempengaruhi perpanjangan akar, peningkatan jumlah akar, dan panjang serabut akar. Dengan sistem perakaran yang kuat dan panjang, tentunya, proses penyerapan air dan nutrisi dalam tanah, jauh lebih baik lagi. Dan pupuk dengan kandungan fosfor paling tinggi, adalah jenis pupuk MAP, atau monoamonium fosfat. Dengan grade fertilizer, nitrogen 12%, dan fosfat 61%. Kandungan fosfat atau fosfor yang tinggi tadi, selain untuk akar, juga berperan dalam pembentukan batang, ketika di masa pertumbuhan, dan untuk pembentukan bunga. Namun, seringnya petani menggunakan pupuk ini, ketika tanaman di fase vegetatif atau pertumbuhan. Sebenarnya, juragan juga bisa saja menggunakan pupuk lain, seperti Ultradap, SP36, atau TSP. Dengan kandungan fosfor 60% untuk Ultradap, 36% untuk SP36, dan 46% untuk pupuk TSP. Jadi kandungan fosfor paling tinggi, ada pada pupuk MAP dari Merauke. Cukup dengan harga 40 ribuan, untuk pupuk MAP isi 1 kg. Pupuk dengan bentuk kristal ini, maka dalam penggunaannya, sebaiknya dilarutkan dalam air. Pupuk MAP, bisa digunakan pada semua jenis tanaman, mulai dari tanaman cabai, tembakau, tomat, selada, pepaya, lada, padi dan masih banyak lagi. Bisa juragan aplikasikan, secara penyemprotan sebagai pupuk foliar, maupun sebagai pupuk kocor. Sebagai pupuk foliar, cukup gunakan dosis 2-4 gram per liter. Atau sekitar 3 sendok makan per tangki semprot 15 liter. Sedangkan apabila secara kocor, gunakan 4-10 kg dalam 200 liter air. Pupuk kedua yang wajib diberikan, ketika musim kemarau, adalah asam humat. Musim kemarau yang panas, selain ketersediaan air menjadi terbatas, tanah juga menjadi lebih keras dan padat. Maka pemberian asam humat untuk tanah ini, untuk mengembalikan kegemburan tanah. Karena mampu memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Untuk asam humat, yang saya rekomendasikan, salah satu produk terbaik, dan juga memiliki kandungan NPK juga, yaitu Power Soil. Per 1 kilo,
sekitar harga 70 ribuan. Aplikasi asam humat bisa diaplikasikan pada daun dan tanah. Baik secara penyemprotan atau kocor, gunakan dosis 2 gram per liter. Atau dalam tangki semprot 15 liter air, gunakan 2 sendok makan saja. Sedangkan untuk 200 liter air, bisa gunakan 1 kilogram. Lalu, yang menjadi pertanyaan, antara pupuk MAP dan asam humat, apakah bisa diberikan bersamaan? Tentu bisa juragan. Mau dicampur, atau terpisah pengaplikasiannya, juragan bebas memilihnya. Gunakan MAP sebanyak 3 sendok makan per tangki semprot 15 liter, dan dicampur dengan 2 sendok makan asam humat. Atau jika dipisah, pupuk MAP diberikan secara semprot, dan untuk asam humat secara kocor. Kedua pupuk ini bisa mulai juragan berikan umur 7 HST, dengan interval pemberian 1 minggu sekali. Yang diberikan pada pagi atau sore hari. Aplikasikan pupuk MAP dan asam humat bisa berlanjut sampai ke fase generatif untuk memacu pembuahan tanaman juragan. Tinggal menambahkan pupuk Merauke SOP saja. Itu tadi ulasan terkait 2 pupuk paling penting dan tepat ketika musim kemarau. Semoga bermanfaat juragan. Kita ketemu lagi di pembahasan video menarik berikutnya.